Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yajid dari Sahabat Elektronik. Kali ini saya akan memberikan beberapa pengetahuan mengenai dunia elektronik ya, mengenai beberapa komponen yang sering digunakan pada rangkaian sebuah televisi. Di sini saya akan memberikan pengetahuan mengenai satu persatu dari komponen yang ada di depan saya ini ya. Yang pertama saya akan perkenalkan yang di sini ada sebuah transistor. Ini transistornya serinya C5296. Ini adalah resistor yang terdapat pada rangkaian televisi. Ini biasanya digunakan pada rangkaian televisi yang ukuran 29 in. Ini terdapat di bagian horizontal. Ciri-ciri kerusakan pada horizontal biasanya indikator itu menyala. Cuman kadang-kadang ada suara cetik gitu. Di remote itu pun tidak bisa menyala TV-nya. Nah, atau juga kadang itu malah mati total, cuman ada suara tik gitu. Itu biasanya kita tidak usah jauh-jauh mencari alat mana yang rusak. Biasanya saya langsung menuju ke alat tersebut. Tapi untuk kasus seperti itu tidak pasti rusak pada rangkaian ini ya. Maaf, tidak pasti rusak alat ini yang rusak. Itu bisa juga di alat-alat yang lain di sekitar horizontal. Dan ini adalah jenisnya NPN. Untuk C ini NPN. Kalau untuk seri A itu BNP ya. Nanti saya akan jelaskan. Maaf untuk satu persatu dulu ya. Dan di sini ada bentuknya sama, hampir sama, cuman ini beda fisik ya. Cuman di sini serinya ada berapa ini? P10N60. Oh, ini bukan transistor. Ini ya masih satu keluarga dengan transistor ya. Ini jenisnya jenis MOSFET. Ini 10N60 ini artinya adalah 10 ampere 600 volt ya. Ini kapasitasnya. Ini sistem kerjanya juga sama dengan transistor. Dan di sini ada ini semacam transistor juga, cuman dia kakinya banyak. Ini namanya IC ya. Nah, di dalam IC ini ada beberapa transistor yang dijadikan satu di dalam IC ini. Maka ini menjadi jenis IC ya. Nah, ini biasanya LA78141 ini biasa dipakai pada TV LG untuk yang seri slim ya biasanya ya. Nah, dan di sini ada semacam transistor juga, tapi ini bukan transistor. Ini adalah penstabil tegangan. Ini bisa juga sebagai penurun tegangan ya. Di sini serinya ada 7805. 7805 ini artinya adalah yang dihasilkan keluaran dari IC ini itu adalah 5 volt. Tidak bisa lebih dari 5 volt ya, 7805 ya. Misalkan tegangan yang dari 12 volt diturunkan menjadi 5 volt, kita gunakan alat ini ya. Nah, untuk 5 volt, jadi misalkan ada tegangan 12 volt, pingin diturunkan menjadi 5 volt, ya kita ambil dari sini. Di sini tegangan 12 volt, yang tengah ini adalah ground, dan yang sini adalah outputnya. Di sini adalah 5 volt. Apabila di sini di output ini tidak keluar 5 volt, tapi di sini ada, bisa juga rangkaian ini yang rusak atau bisa juga pada rangkaian yang keluaran yang di sini yang bermasalah.
Kalau di sini 12 volt masih ada ya. Untuk lebih jelasnya nanti kan kita lepas dulu jalur ini yang ke beban sininya, keluaran dari ini kita lepas. Di sini keluar tegangan apa tidak. Apabila di sini tidak keluar tegangan, berarti rangkaian ini bisa rusak. Atau kita cek pakai multitester. Kalau dicek ketiga-tiganya ini nyambung semua, bolak-balik nyambung semua, artinya ini sudah rusak. Lanjut ke komponen berikutnya. Di sini masih ke keluarga transistor ya. Di sini ada transistor juga, cuman fisiknya kecil. Ini jenisnya jenis PNP. Serinya adalah A1015. Iya, benar ya. Sebentar. Ya, A1015. Nah, ini jenis PNP. Dan di sini ada satu buah elko. Ini elko atau kondensator ya. Cuman kalau kondensator namanya kondensator polar ya. Punya kutub dia. Ada kutub positif dan kutub negatif. Ini namanya polar ya. Terpolar. Beda halnya dengan kapasitor keramik jenis ini ya. Ini adalah non polar. Untuk pemasangan ini sama-sama kapasitor. Cuman untuk pemasangannya ini tidak boleh kebalik kalau untuk elko yang ini ya. Nah, kalau main harus ke main atau ke ground bisa. Yang plus harus ke plus. Apabila kita salah pasang kebalik kayak gini, nah gini, itu nanti bisa meledak ini ya, kembung jadinya ya. Ini masih baru kondisinya, masih kelihatan rapat semuanya dari atas, dari bawah juga masih bagus sekali. Di sini juga ada elko, ini serinya adalah 470 35 volt. Ini sama aja dengan ini, cuman beda penampungan ya. Kualitasnya beda, kapasitasnya beda. Ini ibarat air, tandonan air ya. Nah, tandonan air ini 1000 cc, misalkan yang di sini cuman 500 cc ya. Kurang lebih seperti itu. Di sini ada juga elko, masih sama, cuman ini kondisinya sudah rusak. Nanti saya kasih tahu kondisi yang sudah rusak sama yang masih layak pakai ya. Sini juga, ini juga rusak. Dan di sini adalah switch atau saklar. Nah, saklar ini terdapat pada televisi LG yang model ini. Untuk model-model lain nanti di video selanjutnya, nanti kalau ada waktu saya akan kasih tahu ke teman-teman semua ya. Dan di sini ada degaussing. Nah, untuk kerusakan degaussing ini kan terdapat pada rangkaian televisi. Kerusakan degaussing ini biasanya muncul pelangi pada gambar TV itu yang seharusnya biru itu jadi merah, dan yang merah itu kadang-kadang jadi biru atau jadi hijau. Itu namanya kerusakan warna pelangi ya, degaussing ya, seperti kena medan magnet. Nah, kita coba ganti ini dulu. Kalau ganti ini ternyata masih muncul pelangi, kita coba bersihkan pakai magnet. Nah, seperti itu. Dan di sini ada resistor. Resistor ini fungsinya ada sebagai penahan ya, menahan arus. Dan di sini sama, ini masih keluarga resistor ya. Cuman ini adalah resistor variabel atau potensio. Di sini nilainya adalah 50 kilo. Kalau yang ini tadi nilainya biru, abu-abu, orange. Biru artinya HCMJKHPU. Nah, biru berarti 7 ya. 7, abu-abu 8. 78 kilo ya. Maaf, orange, HCMC. Oh ya. Ini orange ini adalah 3. Jadi di belakang angka ketiga itu nolnya 3. Ini nilainya 78 kilo.
atau 78 kilo ya. Sekarang akan saya bahas mengenai fungsi-fungsi dari rangkaian ini ya. Yang pertama saya kasih tahu di sini ada dari elko dulu ya. Nah, elko ini Mas, kalau misalkan kita ibaratkan ya, elko ini ibarat air, tandonan air. Dan kaki ini adalah kerannya ya. Nah, misalkan ini positif ya. Ini kerannya, inputnya ini maaf salah. Gimana ya? Menerangkan supaya teman-teman bisa paham. Gini aja. Ini kan tandonan air. Nah, sedangkan arus itu adalah tegangan ya. Arus sama dengan air. Di sini ada air. Nah, air yang mengalir ke sini, lihat gini. Dia ditampung di sini. Nah, sama dengan ini. Tegangan dari inputan, biasanya ini keluaran dari trafo ya, dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan ke sini, ditandon di sini sebelum kita alirkan ke masyarakat ya. Di sini ada keran di sini, kita alirkan. Sebelum kita alirkan, ditampung dulu di sini. Nah, apabila elko ini rusak, itu biasanya kembung atau bocor. Di sini kadang-kadang juga kembung, kadang-kadang kelihatannya fisiknya itu masih bagus seperti ini, ternyata yang bawah gelembung. Seperti ini contoh yang sudah rusak. Nah, kita perhatikan fisiknya sama. Cuman ini beda fisik, ini agak kecil. Dan di sini lihat, perhatikan di sini. Di sini sudah sangat rusak sekali ya. Ini kulitnya ini sudah mengelupas. Nah, ini sudah kering. Nah, lihat dari atas sudah kelihatan juga beda. Nah, di sini masih sangat rapat, di sini sudah agak kelihatan gundul. Nah, sangat tipis sekali ini sampingnya. Dan bawahnya sangat berbeda sekali ya. Nah, perhatikan. Ini yang sudah rusak dan ini yang masih bagus. Sama dengan ini ya. Ini kan tadi masih bagus. Air mengalir, disimpan di sini sebelum dialirkan ke tetangga. Ada beberapa tetangga di sini ya. Di sini ada rangkaian horizontal. Nah, atau ke yang lain ya. Sebelum dirangkaian ke vertikal juga ada. Cuman di sini kalau untuk seri ini biasanya rangkaian horizontal ya. Ukurannya besar ini ya. Nah, apabila kerusakan ini bocor, otomatis tampungannya ini tidak akan terisi. Nah, melebar di sini bocor. Sama kayak ini. Akhirnya nggak sampai ke tujuan. Habis duluan. Jadi tegangannya itu habis ngedrop di sini. Mungkin teman-teman juga sudah paham ya dengan penjelasan ini ya. Mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekarang kita bahas mengenai resistor variabel. Nah, resistor variabel ini fungsinya sebagai keran ya. Nah, ini sama kayak gini ya. Misalkan tegangan yang dimasukkan ke sini, cuman biasanya ini digunakan untuk frekuensi ya. Untuk membesarkan dan mengecilkan suara biasanya seperti itu. Atau menggeser channel itu bisa juga kita gunakan pakai alat ini. Ini fungsinya sebagai keran. Nah, putar kanan kiri. Mau dikecilkan ke sini, disarankan juga ke sini, ke kanan, searah jarum jam ya. Lanjut ke yang lain. Oh ya, ini untuk resistor ini sebagai menahan arus. Jadi di sini misalkan ada keran.
Ini yang sangat besar kerannya, ukuran 4 dim ya, misalkan 4 dim. Kita turunkan dengan resistor ini. Nah, menjadi 2 dim. Nah, airnya itu jadinya kecil ya. Tadi kan pakai pipa 4 dim. Habis itu kita turunkan dengan resistor ini ya, menjadi 2 dim. Nah, fungsinya resistor itu seperti itu. Jadi menurunkan arus tegangan ya. Lanjut ke fungsi yang lain. Di sini ada degaussing. Ini yang kaki 3, ada juga yang kaki 2 kanan kiri. Nah, fungsi dari ini adalah untuk mengatur medan magnet yang ada pada televisi ya. Jadi biasanya kan gadang-gadang itu dikira orang itu, oh kena magnet TV-nya. Makanya gambarnya itu pelangi. Nah, seperti pelangi merah, kuning, hijau, ndak karuan ya. Itu kita lihat dulu bagian ini. Ini terkadang ini kerusakannya itu kering, di sini kebakar. Nah, kadang-kadang di kaki-kakinya ini ada yang retak. Kita coba solderin dulu di sini. Nah, kalau kita sudah solderin atau kita sudah ganti ini alat ini ternyata masih tetap ada warna pelangi, ya kita bersihkan menggunakan magnet ya. Kita geser-geser gini ya. Terus untuk yang berikutnya di sini ada kapasitor nonpolar ya. Kapasitor nonpolar ini kita masangnya sembarangan aja, mau begini bisa, mau dibalik gini juga bisa, karena tidak ada kutub, beda dengan yang ini tadi ya. Kalau ini tadi ada kutubnya, ke positif, negatif ke negatif. Dan berikutnya di sini ada transistor. Nah, transistor ini adalah transistor horizontal pada bagian televisi. Ini serinya C5296, ini pada televisi 29 in karena ampernya sangat besar ya. Nah, jadi mampu mengangkat televisi 29 in. Kalau untuk TV 21 in atau yang 14 in itu biasanya menggunakan 2499 ya, D2499. Cuman masih berjenis NPN. C atau D itu masih NPN. Kalau A atau B itu jenis PNP. Nah, simbol dari transistor ini itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini emitornya. Di sini adalah basis. Di sini kolektor dan ini emitor. Basis yang mana? Basis itu biasanya sebelah sini. Ya, sebelah sini basis, di sini kolektor dan sini emitor. Nah, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya ini adalah tegangan yang mengalir dari sini, yang dari trafo feedback ini masuk ke kolektor. Ini sebagai penguat akhir ya ini. Penguat akhir rangkaian horizontal. Nah, NPN itu biasanya tegangan itu selalu masuk dari kaki kolektor ya. Kalau NPN itu kolektor masuknya, masuk tegangan plus. Nah, di sini masuk tegangan plus ke kolektor. Basis ini adalah input dan emitor ini adalah output. Nah, ini bisa emitor ini bisa juga ke ground. Nah, kalau kalian mau mencoba buat amplifier mini ya, misalkan ya, menggunakan satu transistor, biasanya gunakan
model NPN gini lebih mudah, lebih simpel ya. Nah, kita gunakan seperti ini, thread, ini simbolnya. Nah, di sini misalkan ini menggunakan transistor tipe TIP41. Ini jenisnya adalah NPN. Di sini kita kasih tegangan, di sini kita kasih R sebagai sebagai penahan arus ya, untuk pengaman ya. Kita kasih 100 ohm juga nggak masalah di sini. 100 ohm. Simbolnya seperti ini. Di sini kasih 12 volt. Selalu masuk dari kaki kolektor dan sini emitor. Nah, di sini input kita masukkan ke HP ya, misalkan ya, colokannya ke HP. Nah, cuman di sini ingat, untuk basis ini harus ada tegangan ya, untuk mengeluarkan kaki emitor. Dari kolektor ini tegangan masuk ke thread. Nah, berhenti di sini. Dia tidak bisa mengalir ke sini. Jadi kita harus kasih R, kasih tegangan. Nah, masuk di sini kasih tahanan. Nilainya di sini harus lebih kecil daripada kaki kolektor. Ini tadi kan kita kasih 100 ohm. Nah, paling enggak di sini 1 kilo juga bisa, atau 470 ohm ya. Kita kasih 470 ohm juga bisa. Nah, kita kasih 470 ohm. Ini lebih amannya di sini kita kasih kapasitor juga bisa di sini, atau langsung juga bisa, karena ini cuman power amplifier mini ya. Nah, pemasangannya seperti ini. Di sini adalah outputnya ke speaker. Nah, di sini ada min atau ground, dan di sini adalah 12 volt. Jadi di sini kita kasih baterai atau aki. Nah, di sini kutub positif. Sini kutub negatifnya ya, ke ground ya. Nah, begini sudah bisa ini. Atau kalau mau kuat lagi, kita kasih penguat lagi di sini. Nah, di sini kita masukkan di sini sama kayak gini. Kita kasih gini. Ini. Sama kita kasih kayak gini lagi ya. Kita kuatkan lagi, jadi double ya nanti ya. Intinya seperti itu. Kita sambung-sambung lagi gitu. Fungsi dari transistor itu seperti itu. Dan di sini adalah IC. Ini IC vertikal ini. Biasanya kerusakan IC vertikal ini pada televisi, biasanya ini kan televisi. Gambarnya cuma satu garis horizontal. Nah, cuma satu gini, kelihatan gini. Kita nggak usah bingung-bingung, apanya yang rusak ya. Pertama kita curigain adalah bagian ini. Nah, kita nggak perlu langsung mengganti, jangan. Usahakan kita solderin dulu belakang, di bawahnya kita cek solderannya bagus apa enggak. Terus kita cek tegangannya, yang jelas ke rangkaian yang ke arah IC ini ya. Untuk penggantian IC ini nanti setelah pengecekan tegangan dan komponen-komponen yang lain. Biasanya elko kayak gini, di sampingnya di sini. Nah, atau gambarnya sudah buka gini, cuman yang atas sini 3 cm hilang. Nah, itu biasanya terdapat di elko. Tapi kalau sudah ada garis lurus kayak gini, biasanya ini atau dioda. Bisa juga dari inputnya ini nggak dapat dari rangkaian osilator. Tapi yang jelas intinya adalah kerusakan pada rangkaian vertikal ya.
Dan di sini ada saklar. Saklar di sini ada untuk menghidupkan dan mematikan televisi, untuk memutus jalur. Nah, saklar ini simbolnya seperti ini. Nah, di sini. Jadi ini saklar ini kalau kita tekan, tek, dia nutup, tek, 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 nutup ke sini. Akhirnya arusnya ini mengalir ke sini. Kalau kita tekan buka, ini kebuka jadi keputus. Dia berhenti di sini ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya semuanya. Di sini ada penstabil tegangan ya 5 volt. Nah, fungsinya dari sini adalah ini kan gini. Ada 3 kaki. Nah, bentuknya seperti ini ya. Di sini adalah input. Ini ground. Dan di sini adalah output. Output ini, input ini kita kasih tegangan 12 volt misalnya. Dan di sini pasti keluarnya tidak lebih dari 5 volt ya. 7805. Nah, yang kita ambil itu belakangnya ini 5. Misalkan 7809. Berarti di sini adalah 9 volt. Nah, di sini input 12 volt. Di sini ground. Dan di sini outputnya menjadi 9 volt. Kalau ini kan 5 volt. Ada lagi 7812. Di sini ada in. Misalkan di sini kalau 7812 pastinya yang inputnya lebih dari 12 volt ya. Kalau ini tadi kan 7805. Nah, karena outputnya 5 pasti di atasnya 5 berapa? 12 biasanya. Kalau yang 7809 sama, di atasnya ini 12 atau 15 volt diturunkan menjadi 9 volt. Yang jelas masih di atasnya 9 volt ya. Sama kayak gini 7812 artinya di atasnya 12 volt. Biasanya ada 15 atau 18 atau juga 24 volt ya, diturunkan menjadi 12 volt. Jadi keluarnya di sini ada 12 volt. Seperti itu. Dan di sini sudah lanjut ke komponen berikutnya. Oh, di sini sama aja ya. Ini MOSFET ini sama dengan ini ya. Fungsinya kurang lebih dengan ini. Tapi ini fungsinya bisa juga kita gunakan sebagai switch atau saklar ya, bisa juga. Tapi yang jelas ini nggak jauh beda dengan rangkaian ini tadi. Dan di sini ada transistor, ini sama juga, cuman ini jenisnya PNP. PNP itu simbolnya seperti ini. Nah, PNP itu panahnya masuk ya. Nah, kalau PNP itu tegangan positifnya itu melalui emitor. Kalau NPN tadi kan, sebentar ya, ini kolektor, ini basis. Ini jenis PNP. Kalau ini emitor. Nah, ini kolektor, ini emitor, dan ini basis. Nah, yang ini tegangan positif pasti masuk ke emitor. Ini ciri-cirinya ya. Biasanya kalau di PCB itu, PCB gundul itu biasanya nggak ada keterangan. Ini basis, kolektor, atau emitor itu nggak tahu. Jadi kita harus mengetahui pada rangkaian tegangan ya. Untuk emitor misalkan ada di sini ada biasanya sebelum masuk sini ada elko ya. Elko. Nah, seperti ini ya. Di sini elko plus, di sini main. Nah, biasanya kalau kayak gini
Kita lihat lagi di sini yang ke ground apa. Kalau yang ke ground ini kolektor, berarti ini jenis PNP. Dan basis ini tetap ya. Basis itu biasanya input ya, selalu input. Kalau saya nitenin itu dari sini aja sih, dari tegangan plus sama tegangan mainnya ini, negatifnya. Dan kalau misalkan apa namanya, ini kan biasanya hilang, pecah ya, rusaknya pecah kadang, nggak ketahuan serinya NPN atau PNP, ya nggak usah bingung-bingung, kita cari di PCB-nya itu tegangan plus itu yang mana, nah gitu, masuknya dari mana gitu. Kalau masuknya dari sini, ini misalkan plus, dan di sini emitor, dan sini itu basis. Nah, kalau masuknya ke sini, oh ini kolektor, dan emitor, oh ini emitor, bisa kayak gini. Atau misalkan ini kita apa namanya, mau kita ganti, misalkan ini tegangan, ini sebenarnya ini jenis NPN, mau kita ganti dengan PNP. Nah, tinggal balik aja, cuman tinggal balik posisi kakinya aja. Kalau sebelumnya gini, nah, maaf, ibaratnya ini NPN dan ini PNP. Nah, kalau sebelumnya arahnya kayak gini, ini NPN, kita ganti PNP. Nah, kita balik gini. Nah, seperti ini. Saya biasanya menggunakan seperti itu kalau pas lagi nggak ada komponen ya. Karena fungsinya sama. Ini kan basis kolektor emitor, basis kolektor emitor. Nah, rata-rata kolektor itu ada di tengah ya. Nah, kita balik aja gini. Cuman ini agak seliginnya biasanya agak nekuk gini ya. Nah, seperti ini. Kita mau menggunakan NPN atau PNP itu sebenarnya bisa, yang penting kita tahu teorinya di sini ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti. Dan di sini, oh ini sudah dikupas semua ya tadi ya. Ini komponennya sudah pada rusak ini, elko ini ya. Ini yang fungsinya seperti tandonan air tadi. Ini yang masih bagus. Ya, mungkin saat ini udah cukup sekian ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat teman-teman yang baru belajar. Dan diberi kesehatan walafiat, sehat jasmani dan rohani. Oh ya, tentunya jangan lupa like dan subscribe ya di channel ini supaya bisa membantu saya untuk membangun channel YouTube ini untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.